bertemunya dengan jin, kodam, dan masuk halus seperti apa yang diinformasikan di televisi. Kris Mahakarya luar biasa. Seperti apa yang disampaikan oleh Cak Nun bahwa itu bukan alas tusuk, bukan alas tikam, bukan alat untuk eksekusi, tapi mempunyai makna pesan-pesan yang dititipkan oleh empu zaman dulu kepada para pemegangnya dan para manusia. Ketika empu membabar, istilah membabar itu hanya membabar keris dengan segala macam tirakat, empu mengambil bahan baku dari pasir besi. Diambillah pasir besi yang sudah disiapkan oleh alam. Kalau dari sungai, ya yang di atas warnanya hitam. Kalau yang itu ada di tepi laut atau di pantai, diambil. Empu zaman dulu tidak pernah merusak alam, tidak pernah mengeksplorasi alam, tapi apa yang disediakan oleh alam, itulah yang dimanfaatkan. Itu satu. Jadi punya konsep memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian, kecantikan dan indahnya dunia. Ini baru mengambil bahan baku, sudah menitipkan pesan. Tidak ada namanya merusak alam, hanya mengambil apa yang sudah sediakan alam. Kemudian setelah terkumpul, dibakar di dalam pesalen atau tungku. Diwasuh, artinya dicuci, dibersihkan, dipisahkan antara besi dan campuran-campurannya lainnya. Kalau diwasuh di sini bukan dengan air, tapi dengan api, ditempa. Damdahana Bakni Nirawesara Sudharma, Damdahana Bakni Nirawesara Sudharma. Mudah-mudahan api yang berkobar ini membawa manfaat bagi pemegangnya. Sampai ribuan kali mantra yang diucapkan dengan hati yang tulus, dia menyatu energinya dengan bahan baku. Dan besi ini diambil dari 4 unsur: wesi purosani, wesi mangangkang, wesi mangambal, wesi balitung. Mewakili dari 4 unsur kejadian manusia: geni, bumi, banyu, angin. Kalau warna ya amarah, alwamah, supiah, mutmainah, abang, ireng, kuning, putih. Ini ditempa. Kalau sudah menjadi tempaan, ya, pertama kali ditempa itu apinya muncrat, peletihannya. Tapi lama-lama peletihannya, percikannya itu menjadi sangat sedikit, bahkan tidak keluar percikannya, sudah bersih. Ini namanya wesi tapisaning gebagan, wesi bersih yang sudah bersih. Nah ini pesan, ini sindiran seorang empu kepada manusia. Besi yang model seperti ini, ya, ini kalau dibakar tidak mudah terbakar, ya. Tapi kalau sudah kobong, sudah terbakar, dia tidak mudah padam, dia tidak mudah aneh, tidak mudah ada. Manusia ini indahnya seperti manusia tapisan gebakan, sudah bersih, tidak gampang diprovokasi, tidak gampang diuruk-uruk. Kalau tidak sesuatu hal yang memang dia harus marah, dia tidak marah. Ini pesannya. Jadi manusia harus manusia tapisaning gebakan. Kemudian setelah menjadi bahan, sebelum ujungnya ini diambil dulu besi untuk gonjo. Gonjo itu artinya mewakili daripada yoni. Nah, karena ini ujungnya, ya, kalau orang mengira bahwa ujungnya keris itu adalah pucuknya, itu sebenarnya tidak. Kalau dikatakan itu pucuknya, itu orang yang pertama kali diambil gonjonya. Kemudian mana ujungnya? Keris tidak mengenal bobot dan pucuk. Siapa yang tidak mengenal awal dan akhirat? Kecuali sang Khalik. Kemudian besi ini mengambil dari apa yang diambil dari bumi, melambangkan ibu bumi, ya. Kemudian salah satu bahannya adalah batu meteor atau pamor, dicampur menyatunya antara bopo akoso, ibu bumi, ini yang di atas dengan yang di bawah. Batu meteor ini mengandung 13 unsur yang ada besi, baja, titanium, nikel dan lain sebagainya. Ini benda yang paling ditakuti oleh jin, makhluk.
Bahkan yang saya dulu kalau dongeng ya, ketika jin itu tidak mencapai Lauh Mahfuz, mengintai suratan takdir manusia, dia tidak pernah mencapai ke sana karena dilempari lintang alien. Benar lintang aliennya adalah batu meteorit. Bagaimana suatu benda yang sangat ditakuti oleh jin ya, kok bisa jin bersemayam di situ? Sangat kontradiksi. 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, yang memberi jawaban tepat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu manusia Jawa. Kita ditantang, ya masyarul jinni wal insi wahai seluruh jin dan manusia, ini satu antam fudu min aktori samawati wal ard, jika engkau mampu menembus misteri 7 langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah. La tanfuduna illa bisultan, tapi kau tidak akan mampu menembus kecuali dengan knowledge atau kawruh atau kekuasaan. Ya, ini orang Jawa 14 abad yang lalu di negara-negara sana ada dengan sistem setempat lapisan dilipat-lipat keris itu, walaupun tebalnya sekitar setengah senti, tapi itu dilipat-lipat. Kalau dihitung jumlahnya 4096 lipatan kalau saya bikin keris seperti itu. Luar biasa ilmu pengetahuan seperti ini. Masing-masing lipatan, masing-masing sab itu menyimpan energi. Padahal energi 1 tambah 1 ya, itu kuadrat. Ini dari teknologi seperti itu. Belum perincian-perincian lainnya ya. Keris ada yang namanya besi, kemudian ada gojonya ditancapkan, itu melambangkan adalah bersatunya antara sang kulit dengan makhluk, yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian belum kenapa keris mengatakan tidak ada keris lurus? Kalau dikatakan keris lurus, nyatanya dia mesti ada condong lelahnya mirip. Yang benar adalah keris leres. Leres melambangkan bahwa apa itu perjalanan hidup manusia itu harus leres. Kemudian lu selalu ganjil. Yang ganjil siapa? Kembali yang di atas. Kemudian keris baru bisa dikatakan keris ketika dia warongko manjing curiga. Baru bilahnya ini tidak bisa dikatakan keris, baru wilah. Ketika masuk di dalam warongko manjing baru dinamakan keris atau tubuh. Tunggal, 2 tapi 1 tapi 2, pintu suruh lumah lan kurpe dikit tunggal rasane ya, lalu dinunggu pintu seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau sementara ini ada anggapan bahwa keris itu identik dengan kodam, karena itu luar biasa. Tayangan-tayangan ada keris yang bisa terbang, disedot dan sebagainya. Ada yang pura-pura jadi babi, jadi celeng, masya Allah. Padahal ilmu metalogi yang luar biasa. Salah satu bahan keris itu ada titanium, bahan hulu, ledak, roket dan sebagainya gitu. Kenapa waktu zaman Jepang dulu mereka berlomba-lomba untuk memboyong keris banyak-banyak, di dalamnya ada uranium dan bahan-bahan yang luar biasa lainnya seperti ini. Mungkin pembukanya seperti ini dulu ya, mungkin nanti akan lebih berkembang ya. Kalau ada apa itu istilahnya pertanyaan, monggo sak gaduk ngapa nemu saya nanti sok blogok. Kalau saya lebih dulu kebetulan saya mengerti akan saya informasikan. Mengaten matur nuwun. Matur nuwun Bu Toto. Ini kita awal semester pertama gitu. Jadi kita belajar betul-betul. Anda tidak bisa meluruskan ke masa depan kalau Anda tidak lulus masa silam gitu. Nah, beliau ini sedang memberi pembelajaran cetane ini gitu ya. Anda tadi melihat sapuan-sapuan sedikit, kilatan-kilatan cahaya bahwa ternyata keris itu bukan senjata tajam, tidak ada hubungannya sama konflik, tidak ada hubungannya sama kebencian dan pembunuhan. Nomor 2, dia ternyata adalah upaya manusia untuk
menandai bahwa ada nilai-nilai yang paling esensial, substansial, mendasar pada manusia. Misalnya loro-loro ning atunggal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi seluruh unsur keris itu sebenarnya adalah ijtihad, pencarian terhadap sejatining sangkan paraning menungso gitu. Jadi poinnya sangat banyak. Nah, tentu saja malam ini tidak mungkin Anda membereskan, dan saya juga membereskan, beliau juga menjelaskan keseluruhannya karena ilmu tentang keris itu luar biasa, terkait satu sama lain, bahkan lipatan intern keris sendiri sampai 4096. Kui lagi keris itu belum sekarang keris sebagai simbolisme, keris sebagai sanepan, keris sebagai fungsi sosial, keris sebagai fungsi kenegaraan, keris sebagai fungsi rohani, keris sebagai fungsi yang bermacam-macam. Kalau kita memahami itu kembali, saya kira polisi-polisi kita di dalam menjalankan negara ini akan menjadi sangat berbeda dengan sekarang. Saya mohon izin kepada Empu, kalau sampean kecewa terhadap persepsi terhadap keris di televisi dan seterusnya, itu berarti kita berteman, karena jenengan koncone oke lah, Bapak aja khawatir sing ngelundasi kaya jenengan itu oke banget. Orang-orang sing ora dikonoke ning televisi. Tidak ada yang tidak dihina oleh kapitalisme media. Tuhan dihina, Nabi dihina, ketoprak dihina, Jawa dihina, rohani dihina, Quran dihina, wali dihina, Nabi dihina, tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang menghina. Mereka merasa menjunjung, padahal mereka sedang menghina dan menganiaya. Tapi kita tidak mempersoalkan mereka, karena mereka bukan derajat kita untuk kita lawan. Karena ketanggungan untuk melawan hal seperti itu, karena mereka akan hancur dengan sendirinya, tinggal menunggu waktunya. Nah, teman-teman sekalian, nyun sewu, ini tadi mudah-mudahan sudah jadi file dikit-dikit ya. Engko iki lawange wis kebuka, muga-muga nyejora nyejot saya mlebu ngoten nggih nggih. Nah, sekarang biar sabar. Saya mohon dengan sangat, karena tadi ada paralel. Yang penting kita memahami kualitas bahwa manusia itu dihadirkan dengan kualitas, bukan hanya sebagai materi. Karena sekarang tadi kalau ngomong pacul itu kan sebenarnya output materialisme ya. Dan manusia sekarang memahami dirinya hanya pada tataran rupa datu itu, pada tataran jasad. Padahal jasad itu sebelumnya di atasnya ada isim, ada sifat, ada zat, yang keseluruhannya merupakan af'alul ma'iyah. Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Nah, Anda sebenarnya tidak paham itu juga tidak apa-apa. Yang penting urip apik, jujur ya sudah cukup. Ini nek kowe arep mimpin negara, arep mimpin masyarakat, arep mimpin awakmu dhewe, keluarga segala macam. Kalau Anda mengerti ini, kalau Anda bisa menemukan kualitas-kualitas di dalam diri manusia, maka insya Allah akan menghasilkan polisi-polisi dan langkah-langkah yang lebih dewasa dan lebih bermanfaat. Jangan lupa, orang Jawa bukan mendewa-dewakan keris, bukan menuhan-nuhankan keris. Orang Jawa mencari Allah dan menemukan hakikat Allah melalui proses peradaban keris. Bukan kerisnya itu Allah. Misalnya loro-loro ning atunggal. Kalau Anda kan sederhana, orang mungkin ana Gusti Allah dalam konteks dengan kita kalau tidak ada Rasulullah. Wah, ada yang ngelumpuk ini mergo informasi Rasulullah. Sama dengan tidak mungkin kita menyebut Rasulullah tanpa menghilangkan, tanpa ada Allah. Tidak ada azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, lah mungkin. Kudono asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga tidak boleh, tidak mungkin hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa asyhadu an la ilaha illallah. Loro-loro ning atunggil dan seterusnya. Nah, ini bisa kita paralelkan, kita temukan keris sebenarnya di dalam kehidupan bernegara. Di dalam keluargamu sendiri sebenarnya ada dimensi-dimensi keris yang harus kau uri-uri. Makanya tolong jangan berhenti pada informasi kata, karena Anda tadi kan kelihatan menurut Sabrang kan Stephen Hawking ya. Siapa? Ini fokusnya ilmuwan cacat
Stephen Hawking ya. Nah, bener kok itu orang di selawat itu ilmuwan ya. Gara-gara aku ngomong betul. Menurut dia, mengutip Stephen Hawking itu bahwa musuh matematika, musuh ilmu pengetahuan itu bukan kebodohan, melainkan ilusi. Dan tadi kita sudah jajak pendapat bahwa Anda itu dikepung ilusi sebenarnya. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui yang mengepung Anda dibanding kasunyatan. Kasunyatan itu juga bukan hanya kenyataan, bukan hanya fakta. Kasunyatan itu lebih lengkap daripada fakta. Nah ini kita sambung semua, Nah Sabran saya kira akan melihat dari perspektif yang berbeda, tapi akan ada di situ mana pacul, mana pedang, mana keris, sampai ke yakut, ya mana mutiara, mana batu kerikil, mana tai kambing. Gitu. Nah Sabran silahkan karena dia memang pakar tai kambing gitu. Aku cerita tai kambing. Jadi ada seorang ayah yang menguliahkan anaknya untuk jadi ilmuwan tai kambing. Ayah yang tidak perlu dicontoh.